Biasanya orang sangat familiar dengan tata kelola perusahaan, namun masih bingung dengan tata kelola ESG. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang tata kelola ESG yang disyaratkan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standard, khususnya IFRS S1 terkait pengungkapan keberlanjutan. Pertama adalah deskripsi tata kelola dalam IFRS. Menurut IFRS S1 dan S2, pilar tata kelola mensyaratkan pengungkapan mengenai proses, mekanisme pengendalian, dan prosedur yang digunakan untuk memantau serta mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan atau S1 dan terkait iklim atau S2. Pilar ini juga menuntut pengungkapan mengenai pengawasan oleh dewan, peran manajemen, serta struktur tata kelola dalam mengelola risiko-risiko tersebut guna memberikan informasi yang relevan kepada investor. Dengan demikian, dapat kita lihat di slide berikut bahwa minimal ada 3 hal utama yang diminta oleh IFRS, yakni pertama pada poin A, yaitu pengungkapan proses, mekanisme kontrol, dan prosedur untuk memonitor dan mengelola risiko dan peluang dari lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola atau environment, social, dan governance. Kedua, pada poin B, yaitu pengungkapan peran BOD bersama-sama dengan manajemen melalui struktur tata kelola ESG untuk mengelola risiko dan peluang-peluang tersebut. Dan ketiga, pada poin C, yakni semua informasi tersebut harus diungkapkan untuk terutama para investor. Nah, pada slide ketiga dan seterusnya, kita akan melihat langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan IFRS tersebut. Pada slide ini, kita lihat langkah pertama adalah melakukan identifikasi risiko-risiko apa saja yang berasal dari aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang dapat mempengaruhi kelancaran operasi perusahaan. Jadi fokusnya adalah dari luar ke dalam perusahaan atau dikenal dengan outside in. Selanjutnya, pada slide keempat, langkah kedua adalah mengidentifikasikan peluang-peluang yang berasal dari aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Dengan identifikasi peluang-peluang, maka perusahaan dapat melakukan inovasi-inovasi bisnis untuk dapat mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya, di bidang lingkungan hidup dengan melakukan pengelolaan limbah organik dari sampah catering para karyawan menjadi pupuk untuk tanaman di sekitar pabrik, atau di bidang sosial dengan menyediakan catering yang terdiri dari makanan-makanan sehat untuk karyawan pabrik supaya mereka sehat dan jarang sakit, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Atau bahkan di bidang governance dengan melakukan engagement rutin dengan pemerintah lokal, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, sehingga perusahaan mendapatkan update tentang regulasi-regulasi baru yang akan mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Dengan mengidentifikasikan peluang-peluang tersebut, maka perusahaan dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Nah, pada slide kelima dapat dilihat langkah ketiga dalam tata kelola ESG,
Di sini adalah tahap yang sangat penting, yakni pembentukan komite keberlanjutan ataupun komite ESG yang akan menjadi struktur tata kelola keberlanjutan perusahaan. Komite ini sebaiknya terdiri dari seluruh anggota direksi dan seluruh manajer pada semua departemen. Tujuannya apa? Nah, ini terjawab di slide berikutnya. Pada slide ke-6 ini, kita dapat melihat bahwa langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan atau charter atau policy bagi komite tersebut yang dapat disebut sebagai kebijakan tata kelola ESG atau keberlanjutan. Nah, dalam kebijakan tersebut harus dijabarkan apa fungsi para anggota komite keberlanjutan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan, menjalankan mekanisme control, dan prosedur-prosedur yang ada untuk memonitor dan mengelola risiko dan peluang terkait ESG yang telah dirumuskan di langkah sebelumnya. Nah, langkah terakhir dapat dilihat di slide ke-7 ini. Di sini perusahaan Anda wajib mengungkapkan semua kebijakan, semua aktivitas, output-output, dan hasil dari monitoring atas kinerja dan inovasi-inovasi ESG dari perusahaan Anda dan komite keberlanjutan tersebut, termasuk informasi tentang peluang dan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, pengungkapannya dapat dilakukan melalui media, sustainability report, ESG report, annual report, bahkan website perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar informasi-informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisa oleh para investor, lender atau perbankan, rating agencies seperti Sustainalytics atau MSCI atau lainnya, termasuk konsumen. Diharapkan dengan informasi-informasi tersebut dapat membantu para pemangku kepentingan yang saya sebutkan tadi, yakni investor, perbankan, rating agencies, dan konsumen di dalam menganalisa untuk mengambil keputusan apakah tetap melakukan investasi di perusahaan Anda atau memberi Anda pinjaman dengan bunga rendah yang dikaitkan dengan kinerja sustainability, atau menentukan tingkat peringkat risiko perusahaan Anda, maupun meneruskan menjadi konsumen dari produk dan jasa Anda. Bagi publik, perlu untuk mengetahuinya juga agar mereka dapat turut berpartisipasi dalam mempromosikan kinerja keberlanjutan Anda. Demikian sharing dari saya kali ini. Memang agak berat ya topiknya. Semoga penjelasan saya dapat sedikit memberi pencerahan dan memotivasi Anda dalam mengembangkan tata kelola ESG atau sustainability pada perusahaan Anda. Terima kasih.